Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kami di Potrehub by Optima. Bersama saya, Ayus Darusman. Dan saya Joko. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Optima Rehab Home Care, silahkan tekan tombol subscribe. Dan apabila teman-teman membutuhkan jasa kami dalam rehab home care yang berada di area Jakarta, Bekasi, Depok, Bali, Solo, bahkan Parepare, bisa menghubungi kami di nomor yang ada di deskripsi. Oke, dan bagi teman-teman yang ingin meningkatkan edukasi ke masyarakat, silahkan share video kita ya. Oke, Mas Joko. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai fisioterapi. Iya. Nah, sekarang kita akan lebih mengerucut sedikit. Baik. Kita akan membahas mengenai stroke nih. Sepertinya menarik ya teman-teman. Ya, karena memang stroke di Indonesia menjadi polemik. Ya. Besar ya. Bahkan dia tercatat sebagai penyebab kecacatan dan kematian nomor 2 di Indonesia. Dan di sini kita sudah ada datanya juga, Mas Ayus. Oke. Untuk nilai kecacatannya itu di 11,2%. Wow. Dan nilai angka kematian di 18,5%, Mas. Wow. Dan menurut saya itu cukup besar dan cukup menjadi masalah ya di Indonesia. Betul. Maka dari itu, semoga dengan podcast kita kali ini bisa memberikan edukasi ke masyarakat Ya. Betapa berbahayanya stroke ini ya. Betul. Stroke adalah penyakit yang dimana aliran atau suplai darah ke otak itu terganggu atau berkurang, Mas, gitu. Dan stroke itu ada dua jenis. Itu yang bisa berupa sumbatan atau juga pecah pembuluh darah. Kalau di dalam medis, kalau sumbatan itu namanya iskemik. Kalau pecah pembuluh darah itu namanya hemorrhagic. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar ya tentang istilah itu. Jadi yang harus digarisbawahi adalah stroke itu merupakan gangguan peredaran darah di otak. Ya. Kalau terdapat gejala yang sama seperti stroke, tapi penyebabnya itu berbeda, itu tidak bisa dikatakan sebagai stroke. Betul. Karena stroke merupakan gangguan aliran darah di otak. Betul. Bisa sumbatan, bisa atau pecah pembuluh darah. Betul. Oke. Nah, mungkin ini gejala stroke. Gejala awal. Baik, mungkin ini untuk menjadi edukasi buat kita bersama, Mas. Iya. Untuk gejala-gejala stroke biasanya terjadi kelemahan mendadak di salah satu anggota sisi tubuh kita. Jadi sebelah ya. Betul. Entah itu kiri atau kanan. Tiba-tiba kok lemas gitu. Tiba-tiba kok nggak bisa ngangkat tangan. Tiba-tiba kok nggak bisa berjalan atau kaki kita lemas. Nah itu patut dicurigai kalau itu stroke. Terus juga mungkin dari bicara ya. Betul. Bicara pelo. Betul, tiba-tiba atau tidak bisa bicara. Nah, itu juga bisa menjadi gejala awal dari stroke. Betul. Kadang-kadang juga waktu makan, Mas, kok tiba-tiba lidah kita sering tergigit. Oke. Betul. Terus kemudian tiba-tiba kita waktu memegang sendok, kok sendok kita jatuh. Kita mau memegang gelas, kok gelasnya juga jatuh. Nah, itu patut dicurigai kalau itu serangan stroke. Oke. Terus stroke itu kan ada dua jenis. Nah, yang pertama iskemik, yang kedua adalah hemorrhagic. Hemorrhagic atau pecah pembuluh darah. Iskemik adalah penyumbatan, kemudian hemorrhagic adalah perdarahan. Kayak gitu. Nah, kalau iskemik nih penyebabnya apa sih ya? Nah, di sini sebetulnya ada beberapa hal ya dari penyebab dari sumbatan itu. Yang pertama yaitu faktor genetik, Mas. Oke. Nah, faktor genetik tersebut adalah bisa juga salah satunya adalah gangguan pembekuan darah. Oke, jadi sumbatan karena bekuan darah di pembuluh darah arteri. Di pembuluh darah arteri di otak ya, atau kapiler. Betul. Bisa juga di kapiler. Oke, kemudian ada juga faktor gaya hidup. Ini. Itu yang paling sering terjadi ya, Mas. Ya, betul. Yang biasa kita temukan adalah faktor gaya hidup.
betul, obesitas, betul. terus merokok, Merokok kemudian sama konsumsi alkohol alkohol yang yang berlebihan. berlebihan itu untuk zaman sekarang menjadi faktor yang paling besar ya Mas. Karena Betul, mungkin di zaman sekarang banyak sekali makanan-makanan yang tidak sehat ya. ya. Makanan-makanan yang tidak sehat, terus kemudian gaya hidup em, kebiasaan merokok Ya, atau sekarang mungkin ada vape ya Mas ya. Nah, itu itu juga sebaiknya bisa ya. dihindari, betul. Oke, kemudian juga ada faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini berupa diabetes, kemudian penyakit jantung, Penyakit jantung, kemudian yang terakhir adalah kolesterol tinggi. Ya, kalau penyakit jantung mungkin menghasilkan emboli. ya, Emboli itu bekuan bekuan darah yang mengalir mengalir dari jantung menuju ke menuju ke otak. otak. Itu Nah, mungkin namanya bisa emboli. dijelaskan Mas, kenapa kok seringkali sumbatan itu di otak? Kenapa kok nggak di kaki ya? Kenapa kok nggak di tangan ya Mas gitu? Ya, sebetulnya sih bisa aja ya, Hmm, sumbatan di kaki atau di apa di tangan, tapi aliran darah itu kan selalu ke atas ya untuk ke otak dan menuju ke otak itu aliran darahnya makin lama makin sempit. yes. Nah, makanya eh, bekuan darah yang berada di jantung apabila lepas kemudian mengalir ke atas ke otak menuju ke kapiler-kapiler darah yang pembuluh darahnya itu sempit. Nah, itu bisa tersumbat. Seringkali tersumbat ya Mas. Kalau itu berlangsung lama, maka sel-sel di otak bisa mati karena dia kekurangan oksigen, Iya, hipoksia, iya, atau kekurangan nutrisi. iya. Begitu. Oke. Nah, kemudian ada faktor lain, faktor obat-obatan. Betul. Itu bisa juga dari pil KB. Nah, ini Karena mungkin pil KB yang dikonsumsi secara berlebihan akan mengganggu hormonal. betul, Makanya apabila teman-teman, khususnya wanita nih ya, wanita yang yang sudah menikah, sudah ingin menikah, ingin merencanakan KB, KB, maka anjurannya adalah harus melalui tenaga medis. atau konsultasikan Konsultasikan ke tenaga ke tenaga medis, bisa medis, dokter obsgin atau ke bidan bidan, betul. supaya konsumsi pil KB-nya tidak Tidak berlebihan. berlebihan, terkontrol, dan juga diawasi dari tenaga medis, Mas, Ya, gitu. betul. Kemudian faktor lain. Ada juga usia, Mas. Wah, iya betul. Iya, jadi faktor usia ini kalau di dalam artikel itu lebih dari Di di atas atas 55 tahun, 55 di atas tahun. 55 tahun. Jadi bagi kita yang sudah di atas usia 55 tahun, sebaiknya memang kita harus sangat menjaga Kondisi tubuh ya. hal-hal, iya, hal-hal Hmm, yang beresiko menyebabkan stroke itu harus dihindari ya, Mas. iya, betul. Harus sering-sering kontrol ke dokter nih. Betul, betul. Harus, Check up, betul, harus medical check cek up medical ya. check up itu Iya, sangat penting. oke. Hmm. Oke, itu tadi jenis-jenis stroke. Yang pertama adalah stroke iskemik. Kemudian yang kedua adalah hemorrhagic. Ya, betul. Hemorrhagic adalah perdarahan. Nah, kalau di hemorrhagic ini penyebabnya apa aja ya, Mas? Di hemorrhagic ini biasanya seringkali karena hipertensi, Mas. Betul, hipertensi ya. Karena Kebanyakan sih hipertensi. hipertensi. Kalau tekanannya tinggi, akhirnya Fokus pembuluh darah tidak mampu, kemudian pecah. tidak mampu untuk menahan dari tekanan Tekanan, darah, akhirnya pecah, ya, dan darah yang keluar itu bisa merendam otak ya Mas, atau merusak ya, jaringan-jaringan otak yang ada di otak, dan itu bisa menyebabkan kerusakan. ya, karena pecahnya aliran darah otomatis pasokan nutrisi, oksigen ke dalam sel otak akan berkurang. Betul, Bahkan tidak ada sama sekali. betul. Begitu. Kemudian yang kedua, nah ini kebanyakan mungkin karena faktor genetik juga ada namanya aneurisma. Apa itu Mas? Nah, aneurisma ini di pembuluh darah di otak itu terdapat seperti balon Betul. yang sewaktu-waktu bisa pecah. Oke, nah yang kedua bisa juga dari penggunaan obat pengencer darah yang berlebihan.
itu juga bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Betul. Nah, kemudian ada juga karena malformasi arteri dan vena. Ya, Nah, itu juga bisa menyebabkan pecah pembuluh darah. Nah, di dalam Kementerian Kesehatan ini sebetulnya memiliki slogan ya, agar kita bisa mendeteksi secara dini apakah kita terjangkit penyakit stroke atau tidak. betul. Nah, slogannya itu lucu Mas, sebetulnya. Gampang diingat. Hmm. Namanya segera ke RS. Yes. Itu gampang banget diingat. Iya. Nah, se-nya apa, G-nya apa, R-nya apa, K-nya apa, R dan S-nya apa? Silahkan jelaskan Oh, Mas baik. Joko. Baik. Segera ke RS. Se-nya adalah senyum yang tidak simetris. Jadi apabila teman-teman atau saudara kita ataupun orang tua kita yang mengalami tiba-tiba kok kita senyum ada hal yang tidak simetris atau kita ngerasa baal atau kita merasa apa namanya kelemahan di dalam otot-otot wajah kita waktu kita senyum sehingga menjadi sesuatu hal yang aneh atau tidak simetris, bisa jadi itu salah satu ciri serangan Stroke. stroke. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ini ya, harus dicek oleh tenaga medis profesional. Betul. Kita tidak bisa langsung buat kesimpulan begitu saja kalau misal senyumnya tidak simetris berarti stroke gitu. Jadi Nggak jangan bisa langsung ya. menyimpulkan ya Jangan Mas langsung ya. Iya. menyimpulkan, tapi itu bisa jadi gejala awal begitu ya. Nah, senyum yang tidak simetris itu bukan yang sebelah ke atas, sebelah ke bawah. Tapi begini, yang sebelah bisa senyum, yang sebelah diem aja. Tidak ada tarikan dari Tidak otot. ada tarikan dari otot wajah. Betul. Begitu. Jadi seperti apa namanya? Misal senyumnya hanya ke samping sisi sebelah Betul. aja gitu ya. Kayak gitu. Ya. Nah, yang kedua, G-nya apa nih? G-nya adalah gerak dari anggota tubuh kita itu tiba-tiba melemah secara mendadak, Mas. Atau hilang. Atau hilang. Bahkan Oke. seperti yang saya ceritakan di awal tadi, Mas. Oke. Tiba-tiba kok kita nggak bisa ngangkat tangan. Tiba-tiba kita waktu berjalan itu mau mengayun susah, mau mengangkat susah. Tiba-tiba jatuh. Nah, Tiba-tiba jatuh. ini yang banyak terjadi ya di apa kasus lansia yang mereka menganggap stroke-nya karena jatuh. Padahal bukan. Tapi stroke dulu baru jatuh. Iya, jadi bukan jatuh menyebabkan stroke, tapi stroke menyebabkan jatuh. Iya, itu mungkin yang di luar sana masih menjadi ini ya Mas ya, masih menjadi apa namanya miskomunikasi dan di mispersepsi masyarakat di dalam ya. masyarakat, betul. Nah, yang ketiga, ra. Nah, ra ini adalah bicara, ra-nya dari kata bicara, Mas. Oke. Jadi kita tiba-tiba atau teman-teman tiba-tiba bicaranya itu pelo atau bicaranya tidak jelas atau suaranya hilang, itu bisa jadi memang menjadi satu ciri serangan stroke ya Mas ya. Tapi lagi-lagi ya itu menjadi satu ciri aja. Jadi jangan langsung disimpulkan bahwa itu adalah stroke. Oke. Nah, selanjutnya adalah ke ya. Ke. Oke. Ke itu adalah kebas di dalam di tubuh kita. Jadi tiba-tiba kita merasa kebas satu sisi badan, tiba-tiba semuanya kok kebas gitu. Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu juga. Ada gangguan sensori ya, gangguan rasa ya. Gangguan sensasi ya, jadi rasa. kebas itu tidak bisa merasakan sentuhan. Betul, betul. Halus, kasar, kemudian panas, dingin, tebal, tipis. Nah, itu gangguan rasa. Betul. Kayak gitu. Atau bisa juga kesemutan. Ya, kesemutan. tiba-tiba kesemutan setengah sisi badan Ya, gitu. betul. Kemudian yang selanjutnya adalah R nih. Nah, R ini rabun, Mas. Jadi berarti penglihatan. pandangan kita kok tiba-tiba burem ya, Mas. Tiba-tiba kok kita nggak jelas gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri serangan stroke, Mas. Oke, Gitu. dari visual ya. Betul. Nah, kemudian yang terakhir adalah S itu sakit kepala yang berlebihan, yang hebat, Mas. yang sakit kepala hebat, yang hebat, terus kemudian mungkin
belum pernah Belum pernah sebelumnya. mengalami sebelumnya ya. Belum pernah tiba-tiba kok kita sakit Mm-mm. kepala hebat. Nah, itu bisa Iya. jadi Sampai tidak bisa ditahan ya. betul, Biasanya betul, begitu ya. betul, betul, Seperti Mas. kepala tuh mau pecah gitu. Betul. Nah, itu sebetulnya akibat dari peningkatan tekanan di dalam kepala, Iya, peningkatan tekanan intrakranial itu. Oke. Nah, itu tadi adalah slogan dari Kementerian Kesehatan yang mungkin bisa memudahkan identifikasi di masyarakat mengenai terjadinya serangan serangan stroke. stroke. Nah, apa namanya, dari kami, apabila masyarakat timbul gejala seperti itu, maka harus segera dibawa ke rumah Rumah sakit. sakit. Seperti slogan tadi, Mas, harus So, segera ke rumah rumah sakit, ke sakit, ke RS ya. RS. Mungkin bisa ke RS terdekat atau ke rumah sakit yang memiliki stroke unit. Ya, Ya, supaya lebih cepat tertangani, betul, betul, begitu. betul. Tapi saya rasa di Indonesia saat ini semua rumah sakit wajib bisa menangani serangan Serangan stroke, begitu. Iya. Oke. Terus mungkin ini ya, apa namanya? Apabila ada keluarga yang mengalami serangan stroke, maka kita harus tenang Iya, supaya jangan panik. iya, Kita harus tenang, jangan panik, kenali tanda-tandanya iya, atau gejala-gejalanya, iya, kemudian panggil ambulans supaya bisa segera dibawa ke rumah sakit. iya, Nah, itu poin penting ya. Kita tidak boleh panik dan catat waktu terjadinya serangan karena iya, ini juga penting soal golden period. Golden period penanganan iya. stroke. Mungkin Nah, bisa dijelaskan, Mas, berapa jam oke. waktu penanganannya? Oke, jadi golden period dari penanganan stroke itu berkisar antara 2 hingga 4,5 jam setelah terjadi serangan. Betul. Makanya keluarga itu wajib mencatat kapan terjadinya serangan stroke. Kapan terjadinya gejala-gejala tadi muncul? Iya, Betul, betul. betul, Gejala serangan stroke betul, muncul itu betul. harus dicatat. Iya, Dan bagi yang menderita atau terkena serangan stroke, ini tidak boleh berkendara karena itu berbahaya. betul, 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 karena sewaktu-waktu bisa hilang kesadaran ya. betul. Wajib membutuhkan pertolongan dari orang lain Dari orang lain harus atau didampingi. harus didampingi oleh orang lain. Betul, betul, betul. Begitu. Nah, selanjutnya nih Mas. Tadi golden period sudah kita bahas, kemudian slogan Kementerian Kesehatan juga sudah kita bahas, faktor resikonya itu juga sudah kita bahas, jenis-jenis stroke juga sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai rehabilitasi pasca stroke. Oke, tadi kan penanganan penanganan di rumah sakit kita sudah bahas. Nah, sekarang setelah penanganan itu kita mau ngapain gitu? Betul, betul. Apakah didiemin? Setelah Apa kondisinya stabil ya, Mas. Setelah kondisinya di betul? rumah sakit. Setelah kondisi stabil, apakah harus didiemin atau ada tindakan-tindakan yang itu mendukung pemulihan pasca stroke? Oke, di dalam rehabilitasi medik kita wajib wajib apa namanya membantu pemulihan pasien-pasien pasca stroke. Itu bisa kita lakukan di instalasi rehab medik, Yap. kemudian di klinik, Ya, klinik rehabilitasi medik, atau bisa juga eh, pelayanan home care, oke. ya di rumah seperti kita. Nah, dari ketiga itu apabila dilakukan sesegera mungkin dengan catatan pasien sudah stabil, Ya, maka pemulihan akan lebih cepat. iya. Karena itu juga ada golden periodnya ternyata ya. Betul. Jadi Gitu. rehabilitasi itu pemulihan kondisi otak itu berkisar dari antara 3 sampai 6 bulan ya, Mas. Ya, itu golden Golden periodnya. period. Tapi jangan khawatir karena plastisitas otak itu berlangsung seumur Seumur hidup. hidup. Seumur hidup. Jadi kenapa kok
6 bulan itu diambil sebagai golden period karena kebiasaan-kebiasaan pasien di masa itu masih menggunakan pola-pola kebiasaan sewaktu sehat. Betul. Jadi belum ada kebiasaan baru begitu. Jadi saat berlatih itu lebih mudah karena menggunakan pola kebiasaan sewaktu sehat Betul. gitu. Makanya golden periodnya adalah 3 sampai 6 bulan gitu. Oke. Tadi kita udah bahas mengenai rehabilitasi medik. Nah, apa yang bisa kita keluarkan atau apa yang bisa kita lakukan kepada pasien-pasien pasca stroke di instalasi rehab medik atau di klinik rehab medik atau bahkan di pelayanan home care rehab medik? Iya. Kalau di layanan rehab medik sendiri, sebetulnya banyak ya penanganannya atau terapi-terapinya. Seperti terapi manual, kemudian ada juga terapi robotik, Robotik terapi, ada hidroterapi, ada hidroterapi, terus kemudian ada home care juga, ada terapi fungsional ya. terapi Terapi fungsional. Nah, teman-teman, rehabilitasi medik apabila dilakukan sejak dini, maka banyak sekali benefit-benefit yang bisa kita ambil. Yap, betul. Jadi manfaatnya Mas, seperti kita bisa memperbaiki kekuatan kita, terus kemudian kita memperbaiki gerakan-gerakan tubuh kita yang melemah atau bahkan hilang. Kemudian kita juga bisa memperbaiki pola bicara kita, kemampuan bicara, kemampuan menelan, kemudian bahkan kita juga bisa memperbaiki keterampilan hidup sehari-hari, Mas. Oke, nah itu penting sekali Itu penting ya. sekali. Jadi dalam keseharian itu kita kan selalu melakukan aktivitas-aktivitas dasar ya Mas ya. Nah Iya. itu kita juga bisa mengembalikan fungsi tersebut kembali. Terus kemudian Iya, betul. ada juga kita itu beradaptasi di dalam sosial. Oh, lingkungan sosial Lingkungan ya. Karena sosial. iya betul, karena bagaimanapun juga pasien pasca stroke harus bisa kembali beraktivitas tidak hanya di dalam rumah tetapi juga di lingkungan luar rumah, lingkungan sosial. Betul. Entah itu bekerja, kemudian menjalankan hobi, beraktivitas dengan keluarga, beraktivitas dengan masyarakat. Betul, kembali lagi ke masyarakat ya. Iya, betul. Itu penting sekali. Dan ada satu hal lagi juga yang tidak kalah penting Mas, yaitu mengurangi resiko masalah kesehatan yang baru Mas. Wah iya betul. Betul. Karena itu jangan sampai lupa iya, juga tuh. betul karena kondisi pasien pasca stroke itu memang tidak seperti saat beliau sehat gitu ya. Apabila pasien stroke ini tidak beraktivitas atau menarik diri, bahkan itu komplikasi akan rawan terjadi. Iya, Banyak komplikasi. betul. Entah itu komplikasi tirah baring, Betul. atau mungkin komplikasi terhadap sistem organnya. Betul. Bahkan juga masalah mental juga Mas. Wah, kondisi psikis ya. Kondisi psikologis dari pasien tersebut, dari orang tersebut, depresi, bisa depresi, di rumah bisa marah-marah, iya, gangguan emosional. Betul. Maka dari itu rehabilitasi medik ini sangat penting apabila dilakukan sejak dini agar bisa mendapatkan hidup yang berkualitas gitu ya. Tidak hanya diam di rumah aja, tapi bisa beraktivitas keluar rumah gitu. Nah itu tadi benefitnya. Oke, selanjutnya di sini kita juga ini Mas, apa namanya, benefit kalau home care itu apa sih Mas? Oke, nah ini menarik ini ya, karena home care itu merupakan sesuatu yang baru untuk saat ini ya. Jadi keuntungannya pelayanan home care itu yang pertama adalah pasien bisa sedini mungkin untuk bergerak keluar rumah, entah itu menuju ke rumah sakit atau ke klinik untuk mendapatkan rehab yang lebih
advance lagi Iya. begitu. Jadi kerja kita di rumah adalah mempersiapkan apa namanya kekuatan ototnya, mempersiapkan pola geraknya agar bisa beraktivitas di luar rumah Betul. begitu. Kemudian yang kedua, Yang kedua adalah kita juga bisa membantu pasien itu melakukan aktivitas di rumah, Mas. Karena kan kondisi real. kondisi real, karena setiap Betul. pasien itu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, Kondisi rumah itu yang berbeda-beda juga, Mas. berbeda-beda. Jadi kita di home care itu bisa secara langsung memberikan treatment Betul. sesuai yang dibutuhkan oleh pasien Iya, tersebut. karena memang kalau di rumah sakit atau di klinik mungkin sifatnya hanya simulasi. Betul. Betul. Nah, realnya itu adalah di rumah. Iya. Nah, itu tugas kami. Betul. Jadi mempersiapkan dan mengoptimalkan Iya. aktivitas di rumah sesuai dengan aktivitas pasien itu. Begitu ya. Iya. Dan juga, Mas, Mm-mm. kita juga bisa membantu pasien itu untuk kembali lagi bersosialisasi, Mm-mm. baik itu di lingkungan rumah ataupun di tempat bekerja, Mas. Jadi Oke. gitu. Jadi manfaat dari home care ini kita juga ada namanya outside terapi juga ya, Mas. Kita Oke. bisa Ini di Optima ya. di Optima. Di Optima. Ya, kita Iya. seringkali melatih pasien itu jalan ke mall, jalan Iya. ke taman, kemudian di area-area atau permukaan yang tidak rata. Betul. Bahkan saya pernah mengajak pasien itu naik MRT, Mas. Wih, Gitu. Jadi cara keren. naik eskalator, naik turun Betul. tangga, kemudian naik MRT, dan di dalam kereta itu latihan atau jadi mempertahankan keseimbangan di dalam kereta Betul. itu juga butuh real latihan Iya. gitu, Iya. Mas ya. Saya juga pernah melatih pasien di kantor. Ya. Di kantor pasien itu bekerja. Ya. Jadi ya memang sifatnya hanya orientasi, tapi itu penting banget Ya. Orientasi ruangan kantornya, Ya. orientasi apa namanya wilayah di tempat dia bekerja, Di ruangan. ketemu teman dia di tempat dia bekerja, kayak begitu. Jadi saya pagi-pagi itu pergi ke rumah pasien, kemudian bahkan saya ini Mas nyetirin. saya bawa mobil bantu bawa mobilnya pasien buat nganter ke kantornya gitu. Jadi pagi-pagi saya datang ke rumahnya, terus ngajak ke kantornya. Jadi Tapi totalitas sekali ya, Mas. tapi sebelumnya kita izin dulu sih. Kita izin dulu ke kepala kantornya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita datang ke kantornya gitu. Ya. Kita izin dulu, terus kepala kantornya sangat apresiasi. Nah ini karena pasien itu tuh sebetulnya ditunggu-tunggu kapan bisa bekerja lagi, Ya. kapan ke kantor lagi. Cuman karena pasien itu mungkin minder ya, itu minder, bisa nggak ya? Dia bingung gitu loh, bisa nggak ya? Aku kerja lagi. Ya. Nah, itu tugas kita tuh. Jadi memberikan masukan-masukan atau sugesti-sugesti yang positif supaya bisa bekerja lagi dengan kondisi terbarunya begitu. Dan outputnya gimana, Mas? Mantap. Oke. Sekarang pasiennya udah kerja lagi. Oh iya. Oke. Mungkin itu gambaran dari rehabilitasi medik pasca stroke ya. Iya. Untuk rehabilitasi pasca stroke yang lebih detail lagi nanti akan kita jelaskan di podcast selanjutnya. Baik. Oke. Jadi selalu tonton podcast kita ya, Mas. Iya, jangan sampai ketinggalan ya tentunya ya di Podrehab by Optima. Ya. Nah, teman-teman, ada satu quote dari situs Kementerian Kesehatan Indonesia yang isinya adalah kenali, cegah, dan tangani stroke dengan baik, maka akan mendapatkan hidup yang sehat dan berkualitas. Ya. Begitu. Dan ada juga
quote ya Mas tentang time is brain. Oke, time is brain. Waktu adalah otak. Jadi semakin cepat stroke itu tertangani, maka penyembuhan dan pemulihan otak akan semakin baik, akan semakin cepat, begitu ya. Karena memang saat terjadinya serangan stroke, kita itu berpacu dalam waktu ya, begitu. Dalam penelitian di Kementerian Kesehatan bahwa setiap menit itu 1,9 juta sel otak bisa rusak saat terjadinya serangan stroke. Begitu, maka apabila masyarakat terjadi serangan stroke, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Iya, jangan ditunda-tunda. Gitu, karena ya. Semakin cepat tertangani, semakin banyak otak yang akan terselamatkan. Iya, betul. Oke, by the way, teman-teman, kita lagi ada di Kopi Gade di Jalan Wijaya 9, Kebayoran Baru. Tempatnya enak, nyaman, enak buat diskusi bareng partner, atau bisa juga dibuat rapat kantor, begitu. Terus juga kopinya enak, makanannya enak. Dia udah mesen satu. Saya juga pesen karamel latte-nya juga enak. Maka yuk merapat ke Kopi Gade. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, silahkan tekan tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang ingin meningkatkan edukasi ke masyarakat mengenai rehabilitasi medik, khususnya di penyakit stroke, silahkan share video kita sebanyak mungkin ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Bye. Bye.